Sepanjang yang saya tahu tidak ada keterlibatan Komnas HAM dalam proses itu. Pak Prabianto, mohon ya, kami itu 3 bulan menanti acara ini. 3 bulan Pak, 3 bulan Pak. Dan mohon maaf Pak, Bapak Komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji Pak, dari uang pajak kami. Dan kami menunggu 3 bulan untuk bertemu Pak Komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini. Ya masalahnya nggak pernah ada juga informasi ke kami. Nah, kok bisa itu? Bagaimana kejadiannya itu staf-stafnya? Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu, mereka itu sudah tahu Pak, ijazah Jokowi palsu Pak, cuma nggak berani. Nah, kan mereka lihat, Profesor Sofian Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu, bagian humas membisikkan kepada relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani. Racikan berita. Jadi alhamdulillah kita diterima oleh gabungan namanya Pak Prabowo. Namanya Pak Prabowo. Itu gabungan nama dari Pak Prabowo. Biasa. Tapi tidak dengan Gibran. Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Pembela keadilan. Pembela keadilan lah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama atas nama Komnas HAM Republik Indonesia saya mengucapkan selamat datang di kantor Komnas HAM dan tentunya sebagaimana tugas dan fungsi Komnas HAM kami akan mendengarkan dan merespon apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kita diskusikan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Saya kira untuk itu saya akan persilakan dulu dari Bapak sekalian untuk menyampaikan aspirasinya, dan nanti akan menjadi catatan secara resmi di Komnas HAM menjadi pengaduan, dan kami berdasarkan pengaduan tersebut akan melakukan tindak lanjut jadi apa yang nanti akan disampaikan. Saya kira itu Bapak sekalian, saya persilakan. Ada yang mewakili? THR, oh pendamping dulu, penasihat hukum dulu ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Terima kasih atas penerimaan kami. Mungkin perlu kami informasikan bahwa kami telah mengirim surat ke kemari tanggal 14 Juli, Pak. 14. Kemudian kami menunggu respon karena kami di situ pengaduan dan permohonan audiensi, ya kan? Karena responnya juga tidak hadir, kami tidak paham kalau kami harus minta waktu dan sebagainya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, kami mendadak langsung karena ini critical time, bahwa beliau ini sudah dipanggil di itu dan sebagainya. Yang mana Komnas HAM dalam hal ini kami inginkan untuk memahami secara komprehensif permasalahan. Merujuk ke surat dari Barreskrim dari Kanwar dia merujuk kepada gelar perkara kemarin yang mana Komnas HAM tidak terlibat, ya kan? Ini judul suratnya adalah surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas, yaitu SP3D, ya kan? Di sini ditujukan pada kami, Pak, yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan hasil
keputusan dari gelar tanggal 9 Juli 2025. Yang mana dalam gelar ini Komnas HAM adalah ikut terlibat sampai akhir. Bahkan kami sebagai orang pendumas ini, pelapor ini waktu itu, pengadu ini cuma sampai jam 2. Kita itu dilanjutkan sampai malam, baik itu DPR eksternal ya, DPR RI, kemudian Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman terlibat. Pertanyaan saya, apakah Komnas HAM sepakat dengan surat ini? Karena kalau keputusan gelar ini kan berarti keputusan semuanya, termasuk lembaga-lembaga negara itu. Apakah lembaga itu dihadirkan hanya untuk stempel atau apa, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami minta pertanggungjawaban di sini. Jadi dalam hal ini, satu, kenapa kami juga seolah-olah mendadak? Karena kami takut keduluan mereka ini ditahan. Ya kan, kalau sudah ditahan kan sudah tidak perlu lagi kemari untuk memberi penjelasan. Oleh sebab itu kami memohon maaf, kami tidak konfirmasi, kami hadir di sini mendadak. Dan surat tadi kan kami cari di situ Pak, hampir 1 jam, setengah jam, tidak ada katanya. Tidak, bingung juga kita. Hanya karena orang yang menyerahkan ini waktu itu nggak ada di sini. Hanya saya menunggu dia untuk kirim bukti, ternyata diterima dengan stempel. Ada stempelnya. Dan diterima di depan. Iya. Dan ini bukan hanya di sini Pak. Di Ombudsman demikian, di Komnas HAM demikian, bahkan Kompolnas juga demikian. Kami kagetnya di Kompolnas, kami tidak terima surat persis. Jadi kok iramanya sama, ya kan? Sehingga pada saat diterima kita oleh 3 komisioner dari Kompolnas waktu itu dalam pertengahan kita berdialog baru dibagi oleh kawan-kawan, diduga ada sabotase. Yang buktinya kok baru dibagi? Berarti ada yang pegang gitu. Kami khawatir di Komnas HAM juga demikian. Tapi ternyata saya telusuri salah kamar. Jadi saya memaklumi. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Karena kami jadi bukan hanya mengadu, tapi juga minta pertanggungjawaban di sini. Karena ikut memutuskan ini. Di sini yang ada kopi itu Pak kopi. Nah, berarti Bapak nggak dapat juga kan? Belum. Itu semuanya juga demikian. Semuanya kalau dikatakan Pak Komnas HAM terlibat di dalam gelar perkara, Emang iya kalau terlibat ya? enggak ada kan? Sampai sore. Tanggal Saya tahu. 9 kan Saya tidak tahu ibu-ibu. diperkenalkan. Pada waktu itu Ombudsman saya tanyain, yang sampai sore sampai selesai itu siapa? Ombudsman mengatakan kami semua. Ya kan? Kami semua. Di sini disebutkan. Ya, ada. Tidak disebutkan. Di sini Tapi nggak ada kan ya Pak? begini Pak, kami kan sudah ke Kompolnas. Iya. Kami kan sudah ke Ombudsman. Pengakuan mereka semua terlibat. Pengakuan mereka. Pengakuan siapa? Dari Ombudsman. Kompolnas. Oh, bukan dari PMJ, bukan dari Polda. Bukan. Polda buktinya Bapak tidak ditembuskan. Buktinya Bapak minta dari kami. Iya makanya karena tidak ditembuskan itu artinya kami tidak terlibat. Enggak khawatir, begini loh Pak, dugaan-dugaan orang ini. Oke. Makanya pertanyaan saya itu sederhana. Ya. Apakah sepakat dengan putusan ini? Karena faktanya ada pelanggaran-pelanggaran. Ya kan? Jadi kalau Bapak baca di situ Pak, di situ, ya kan, bahwa kan waktu itu ada semacam pemberhentian penyelidikan. Nah, di situ dinyatakan hasil gelar yang ada Kompolnas HAM di situ mengatakan bahwa ya kan, putusan dari gelar itu menyatakan bahwa penghentian penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Coba lihat yang saya hafal dulu, saya hafal banget, jadi saya nggak perlu pegang surat gitu. Sesuai yang berlaku. Tapi tidak disebut ketentuan apa yang sesuai itu. Satu. Kedua, merujuknya malah merujuk ke alat bukti. Bahwa alat bukti yang disampaikan ya kan ada sekunder dan tidak dapat digunakan. Ngapain ngurusin alat bukti? Alat bukti pengadilan Pak. Iya. Ya kan? Jadi nggak nyambung. Kalau buat kami sih mereka sih sudah biasa. Tapi kalau dia sudah melibatkan lembaga-lembaga yang kita cintai ini, kita keberatan Pak. Makanya kami konfirmasi kemarin. Gitu loh. Kami keberatan kan? Karena sudah jelas Pak ya.
dalam surat kami itu detail banget kami katakan apa pelanggaran apa yang dilanggar. Satu ya, yang dilanggar Undang-Undang Dasar itu dilanggar. Karena Bapak tahu nggak, ini kan Presiden sejak dia memberikan ijazahnya sebagai persyaratan itu sebenarnya dokumen publik. Dalam Undang-Undang Dasar 28 ayat F itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi, mendapatkan informasi, menyebarkan dan sebagainya, data publik. Jangankan surat Pak, hartanya pun harus dideklar. Ya kan? Kemudian saya rujukkan ke Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Publik itu jelas. Ya kan? Ada di surat saya, nanti ini saya jelaskan supaya wartawan juga paham ya. Yang dikatakan pasal 1 ayat 3 yang dimaksud lembaga publik atau institusi publik itu adalah institusi yang menerima anggaran dari APBN. UGM terima nggak? KPU terima. Konsekuensinya apa Pak? Karena dia menerima, maka dia adalah lembaga publik. Yang mana dokumen yang dikeluarkan itu adalah dokumen publik yang terbuka dan dapat diakses oleh umum. Itu pasal 2 di undang-undang itu. Pasal 4-nya menyatakan di situ bahwa setiap warga negara berhak untuk mengakses ini dan sebagainya. Kemudian ada pasal 18, kalau itu dianggap rahasia, dibuka lagi di pasal 18 ayat 2 A dan B, jelas di situ. Pasal 18 itu menyatakan bahwa memang kalau seandainya dianggap itu data tertutup, tapi jika disetujui oleh yang bersangkutan, maka tidak tertutup lagi. Itu yang A. Yang B, jika digunakan untuk persyaratan pejabat publik. Kesimpulannya apa? Tidak ada pelanggaran hukum, Pak. Bahkan mereka itulah yang melanggar Undang-Undang Dasar. Mereka itulah yang melanggar Undang-Undang. Itu jelas. Oke, itu baru masuk ke instansi substansinya. Sekarang begini Pak, kami pada waktu itu, ya kelompok kami itu melaporkan karena sebelumnya aja saya ceritakan karena ini penting karena harus komprehensif. Ada satu peristiwa Pak, 2 orang tahun lalu itu dihukum 6 tahun hanya gara-gara ijazah tidak ditunjukkan. Itu namanya Bambang Tri, kita mengikuti Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan? Nah, itu dia dikenakan pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tetapi jaksa tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang dia bohong, aslinya kan ditunjukkan. Nah, ini bohong. Tidak menggunakan kopi. Kopi itu tidak boleh digunakan di persidangan. Harus dilegap, itu pun harus ditunjukkan aslinya. Apalagi menyangkut nasib orang. Bahkan mereka mengatakan siapa yang menuntut dia harus buktikan. Dia nuntut. Sampai orang ini dihukum 6 tahun. Nah, pengacaranya itu namanya TPUA. Dari kami juga. Nah, pengacaranya akhirnya ada nggak sih ijazah ini? Penasaran nggak Pak? Akhirnya mereka kirim surat ke UGM. Resmi. Kirim surat ke Jokowi. Ingin tahu ijazah. Belum logisnya biar Bapak runtun ya, karena ini ada lembaga pengawas ya. Runtun. Datang mereka ke UGM Pak. Tapi tidak ditunjukkan oleh UGM. Bahkan ditemui loh Pak, oleh dekan rektor. Pak, bayangkan, kami bersurat sebelumnya. Bahkan supaya kami tidak melanggar, karena itu teman-teman pendukungnya ada satu bus itu bikin pemberitahuan ke kepolisian. Biasanya kalau lebih dari jadi semua legal dilakukan. Tapi tidak ditunjukin. Tidak dan sebagainya. Pak, maaf saya boleh ilustrasi nggak Pak? Kalau ada orang tanya SIM, ditangkap di dalam. SIM-nya mana? Tanya aja polisi yang buat. Enggak mungkin kan Pak? Kita disuruh bongkar database-nya polisi hanya untuk lihat SIM. Nah, tunjukkan dong. Karena ini pembuktian visual, bukan suara. Ngerti maksudnya Pak? Kita itu ilustrasi ya. Masa disuruh? Nah ini database-nya kan ditunjukkan. Itu tidak dilakukan. Itu sudah pelanggaran ya. Itu. Nah, kemudian karena ke UGM, ke Jokowi sendiri nggak ditunjukkan, mereka lapor polisi. Kemana lagi? Dan mentok. Jadi kalau mereka tunjukkan nggak sampai ke lapor polisi. Ini lawyer-lawyernya loh Pak. Mereka punya legal standing. Ya polisi. Nah pada saat ke UGM,
dia melihat ini, dan beliau bertiga ini ikut menyaksikan, bahkan ikut bicara. Yang bertiga ini sebagai saksi dalam hal ini ya, di UGM sebagai saksi, walaupun beliau juga ahli. Beliau saksi pada saat UGM itu saksi juga. Oke, saya kembalikan ke undang-undang perlindungan, biasanya hubungannya dengan Komnas HAM, perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 jelas Pak, jika sudah ada laporan, maka tidak boleh dilaporkan balik. Kan sudah dilaporkan. Waktu itu diarahkan ke pengaduan. Mereka yang arahkan polisi, oke, pengaduan. Tidak boleh dilaporkan balik. Bayangkan Pak, kalau setiap ada laporan dilaporkan balik, Pak, nggak ada orang lapor Pak di dunia ini. Takut semua. Faktanya mereka dilaporkan. Siapa yang nggak boleh dilaporkan balik? Baik pelapor maupun saksi. Kemudian yang pasal 2 mengatakan, jadi yang dilaporkan wajib inkrah dulu Pak. Kalau yang betul nggak benar, baru mereka ini kena inkrah itu proses pengadilan. Itu satu. Nah itu sudah pelanggaran lagi Pak. Kemudian pengaduan ini nggak digubris sampai tiba-tiba Jokowi melaporkan. Akhirnya seolah-olah digubris. Panggil beberapa orang, bahkan pelapornya sendiri dan Profesor Egy Sujana itu belum tuntas dilapor, bahkan belum pernah dipanggil. Seolah-olah diproses. Nah, dalam proses ini Pak, dipinjamlah ijazah itu untuk diuji laboratorium. Ingat Pak ya, dipinjam saya katakan, karena diakui, tidak ada penyitaan. Berapa kali lawyernya katakan, dipinjam. Biasanya Pak yang mengajukan untuk diuji itu ada pelapor Pak, bukan terhadap. Oh, ini agak aneh juga ini penegakan hukum di Indonesia sekarang. Dia yang dipinjamkan, diambil lagi sih. Tiba-tiba diumumkan. Nah sebelum diumumkan sudah dikembalikan. Padahal tidak pernah polisi melakukan hal seperti itu Pak. Selama ini polisi di dalam konvensi pers dan sebagainya, narkoba, bestop ini ditunjukkan ini narkoba. Ini, tidak pernah, ini foto narkoba, tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi yang orang yang diduga bunuh diri itu kemarin, itu kan ditunjukkan talinya, ininya. Begitu. Ya kan, ditunjukkan gambar foto. Dan foto itu Pak, fotokopi bergaris. Bukan kartu. Itu pelanggarannya. Tapi pelanggaran hukumnya Pak. Mereka itu dalam pengujian laboratorium, itu adanya Perkap. Peraturan Kapolri. Nomor 10 tahun 2009. Udah di luar kepala saya itu Pak, Perkap itu mau pasal berapa pun insya Allah saya tahu, karena saya sudah sering berhitung keselangkan di Perkap. Pasal 10 jelas mengatakan kalau orang mau mengajukan laboratorium itu dari instansi, boleh biar UGM, boleh kejaksaan, boleh juga penyidik, itu ada persyaratan harus dengan resmi ngirim surat, harus wajib, itu pun syarat formil maupun teknis harus dilakukan. Formil itu ya ketentuannya, teknis itu karena kejadian kejahatan itu ada pembunuhan, ada pemerkosaan sesuai dengan teknis, dan hal ini dokumen. Itu harus dilampirkan namanya laporan polisi. Dan laporan polisi itu Pak bukan pada Dumat, ini belum ada laporan polisi. Laporan polisi itu langsung nggak ada. Jadi belum laporan polisi. Anggap aja ini Dumat, penyidikan. Penyelidikan itu pun definisinya di KUHP untuk menemukan tindak pidananya, baru menemukan. Nggak ada pakai sudah laboratorium, nggak ada. Betul ini ada kejahatan, ya kan? Nah, ada laporan polisi dan laporan itu Pak ada nomor laporannya, ada pasal-pasal kejahatan apa yang dilakukan. Nah, yang dilaporkan oleh teman-teman itu pemalsuan surat sama penggunaan ijazah, undang-undang pendidikan itu ada, ya kan? Nah, karena itu masalah pelaku itu jadi tidak bisa digunakan di Polda, karena Polda pencemaran nama baik. Jadi harus diuji lagi, nggak bisa menggunakan itu. Ini pemahaman hukum saya Pak ya, dan pengalaman undang-undang. Kemudian harus ada berita acara saksi yang diperiksa di penyidikan itu. Bahkan tersangka itu pada akhir Pak, dan pada penyidikan.
Kemudian harus ada berita acara, harus ya, bahkan di Perkap itu wajib. Ya kan? Di situ dikatakan wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Penyitaan itu di KUHP pasal 1 poin 16 itu dalam proses penyidikan. Nggak ada saksi disita, itu nggak ada. Penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyitaan. Ya kan? Penyidikan, penuntutan, dan kemudian juga yang paling akhir, bukti pembandingnya itu harus otentik. Harus diuji itu benar nggak ini? Dan itu dilakukan. Jika satu saja tidak terlampirkan, harus dikembalikan oleh Level. Satu saja harus dikembalikan. Dikasih waktu 14 hari, Pak. Baru suruh balikin. Kalau masih tidak lagi, ya kan? Tidak lagi, balikin dan tidak diperiksa. Dan itu dilanggar, nggak ada proses itu. Nah, karena penghentian penyelidikan dasarnya adalah hasil laboratorium. Jadi ketentuan yang berlaku, saya ingin tahu ada nggak sini Perkap? Ada, tidak ada. Ya kan? Kemudian pasal-pasal yang dikenakan dalam laporan itu 310 pencemaran nama baik itu walaupun sudah nggak boleh lagi ya. Itu ayat 3-nya demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Bahkan peserta gelar sendiri, pimpinan gelar sendiri waktu itu menyatakan bahwa salah satu pertimbangan gelar ini, dia bilang salah satu pertimbangan gelar ini karena ini sudah merupakan isu nasional. Jadi bukan isu orang-orang ini lagi, Pak. Isu nasional ini. Itu dikatakan. Ya kan? Pasalnya itu 310 dan sebagainya. Kemudian ada kelompok lain disuruh melapor dengan beberapa pasal. Digabung jadi satu. Ini adalah delik aduan. Bapak menceritakan delik aduannya. Contohnya ada satu peristiwa bahwa mengadukan atau seseorang mengadukan mungkin istrinya selingkuh gitu contohnya. Tiba-tiba digabung dengan pencurian sepeda. Itu dari satu SPDP. Ini nggak masuk akal. Kejadiannya beda, lokusnya beda, tempusnya beda. Iya kan? Itu bukti. Itu nggak ada. Dua sprindik di situ. Itu nggak saya temukan Pak selama saya jadi lawyer. Tapi delik aduan, ini delik aduan. Nah, pasal 310 tadi seperti itu Pak saya katakan. 310 ayat 10 dan sebagainya itu nggak bisa. Kalau pencemarannya tidak terbukti, penghinaannya juga tidak terbukti. Apa? Bukan fitnahnya dan bukan fitnahnya itu nggak terbukti. Itu sudah connect. Terus ada lagi pasal masalah itu di undang-undang pasal 27A. Itu penghinaan namanya pencemaran nama baik melalui IT. Itu 27A itu harus terbukti di sini itu. Satu, kedua 27A itu tidak berlaku untuk pejabat. Bahkan ditetapkan dengan putusan MK 105. Ya, apalagi kan dia juga pejabat. Yang namanya dukungan publik itu Pak, begitu dia daftar, selamanya jadi dukungan publik. Bukan kalau dia pensiun nggak publik lagi, nggak ada. Karena masih tersimpan di dalam dokumen negara. Satu, dia masukkan pasal-pasal IT, seolah-olah itu ada transmisi dan sebagainya. Pak, dukungan publik itu boleh disebarkan. Gimana dia melanggar undang-undang IT? Kecuali itu bukan dokumen publik. Bahkan diakui itu ijazah dia. Itu ijazah saya. Jadi nggak bisa semua pasal-pasal itu nggak kena, tapi masih kenceng Pak. Nah, sekarang pasal yang itu apa namanya peradi bersatu itu dan sebagainya itu mudah. Coba 160 itu Pak sudah nggak ada lagi. Dulu delik formil, dulu itu ada yang mengajukan untuk dihapus, tapi ditoleransi oleh pengadilan yang tadinya formil menjadi dulu itu bilang bakar ini langsung ditangkap. Kalau bakar harus ada orang yang bakar, bunuh harus ada orang yang bunuh. Jadi pasti. Tapi hubungannya dengan apa yang diomongkan. Kalau ada di sini bakar rumah ini terus di sana ada orang bakar foto kecil gitu, contohnya kan orang dinarasikan soal ada yang buka fotonya Roy Suryo di Surabaya, nggak nyambung. Kebalik juga. Iya. Harusnya Saya bilang dia 3 kali 4 atau 4 kali 6 fotonya. Enggak, artinya ini aneh Pak. Iya. Satu. Terus pasal berikutnya Pak yang 28 ayat 3 itu penghasutan. Bukan penghasutan 160. Apa hate speech.
Ujaran. Ya, ujaran kebencian. Iya. Bapak tahu, saya itu menangani perkara itu dengan teman-teman bertahun-tahun Pak, orang ditangkap gara-gara pasal itu dulu Pak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu berdasarkan syarat. Jadi walaupun dia menghasut, tapi kalau nggak berdasarkan itu nggak bisa. Dulu syarat suku, agama, ras dan antar golongan. Banyak yang kena maksud itu antar golongan, karena biasa enak-enaknya dia aja. Kelompok pencapir antar golongan, ibu-ibu arisan antar golongan. Jadi bukan itu yang dimaksud antar golongan, itu ada di KUHP. Maksudnya antar golongan itu adalah golongan yang diatur oleh hukum tata negara. Timur asing itu maksudnya. Tapi kan diselewengkan. Alhamdulillah dengan dirubahnya Undang-Undang sekarang nomor 1 tahun 2024 kemarin, antar golongan sudah nggak ada. Jadi agama ada, ras ada, warna kulit ada. Tapi ijazah nggak ada di situ. Kenapa nggak dipasarkan itu? Oke. Itu putusan MK ya Pak ya? Bukan, undang-undang. Undang-undang. Bukannya Itu ditegaskan dengan putusan MK nomor 115 2000 apa semua saya lupa. Undang-undang nomor 1 2024 ditegaskan putusan MK nomor 115 2024. Itu kan lebih kuat lagi ya Pak, udah ada undang. Oke. Dikenakan lagi pasal berapa Pak? 28 ayat 3. Itu mengadopsi undang-undang yang tadi udah nggak ada lagi, yang kebohongan menimbulkan kerusuhan. Ya, di situ Pak, kebohongan menimbulkan kerusuhan ada, tapi di keterangan presiden itu penjelasan undang-undang itu sendiri, yang dimaksud kerusuhan atau keonaran itu fisik. Dulu nggak Pak, di medsos saja kena. Iya. Fisik itu Pak. Jadi keonaran itu fisik. Baik. Iya, sebentar. Oke. Sekarang agak aneh menurut saya. Undang-undang yang 28 ayat 3 itu di-drop Pak, nggak ada lagi. Saksi-saksi itu hanya 160 sama 28. Kenapa Pak? Karena pembuktiannya harus ijazah Pak. Oh. Nampaknya ini mau dibelokkan, bukan masalah ijazah. Di-drop. Terbukti dengan ini tadi, SPDP ini. Jadi ini mau dibelokkan, mau dibimbing Bambang Tri jilid 2 Pak. Jelas-jelas masalah ijazah dilarikan ke penistaan agama. Tapi mungkin lawyernya dulu, kalau kami dengan harap bisa dikibuli seperti itu. Kami ini kurang tahu menjadi lawyer, kami paham. Nah, biasanya Pak, kalau 160 nggak kena, 28 nggak kena, 28 itu ditolak Pak, bukan diterima. Ah ini nggak ada ini, mana? Terbukti Pak pada waktu beliau diperiksa, saya dampingi, Egy Sujana diperiksa, saya dampingi. Ini saya tanya, ini penyelidikan, anggap aja penyelidikan deh. Saya mau tanya sama Bapak penyidik, tindakan pidana apa yang dilakukan oleh klien saya? Sebutkan. 160 apa? 28 ayat 2 apa? 28 ayat 3. Nggak bisa nolong Pak. Loh, terus Anda belum menemukan kejahatannya. Sudah mau bicara link itu Pak, itu barang bukti. Bukan kalau lawyernya bilang ada linknya. Nah, perkap ini dilanggar. Oleh sebab itu Pak, bukan itu sekarang. Sekarang dia melibatkan Kompolnas untuk melegitimasi bahwa ini adalah keputusan gelar bersama. Kami, Komnas HAM, Kompolnas, apa satunya? Ombudsman. Kaget-kaget mereka Pak. Ombudsman, saya tahu, sama seperti Bapak sudah. Memang nggak ditembusin Bapak kalau lihat sini. Tidak ditembusin. Nah sekarang kalau memang ini dilanjutkan, akan masuk dalam sejarah bahwa Komnas HAM, Kompolnas adalah yang menyebabkan beberapa warga negara dihukum. Baca nanti anak-anak SD nanti tahun berapa itu. Saya nggak mau Pak. Oleh sebab itu jangan mau digunakan nama-nama bapak-bapak ini. Itu dari saya Pak. Ya, dan semua sudah. Terima kasih. Mungkin yang lain. Itu Pak yang ikut rapat kemarin di luar. Ada apa? Ini gelar perkara yang Gelar perkara yang di Baris Krim. yang mohon dihadirkan Pak supaya lebih jelas. Sepanjang yang saya tahu tidak ada keterlibatan Komnas HAM dalam proses itu. Wah. Ini keterangan dari mana nih Bapak ini? Dari mana?
Hah? wartawan TV. Waduh, ombudsman dong bisa menyebut lembaga lain padahal kita Jadi kan artinya, saya menanyakan ke ombudsman bahwa eksternal ini masih ada semua. Tapi di Santunan ada khusus itu disebutkan. Disebutkan. Kompolnas. Yang kami sebut. Oh, enggak, iya. Di ruangan, di ruangan. Diperkenalkan kepada kita. Itu loh, kalau Wasidi kan mengatakan Oh, iya. Komnas Kami- HAM, Ombudsman disebutkan. kami ada Di sebagai ruangan. Sebenarnya ada Pak perempuan. Terus begini, Pakai jilbab. begini. Saya kalau tahu. perempuan Berarti kecil pura-pura bawa itu. gitu ya. Loh, dilibatkan. Berarti penipuan itu. Nah, siapa yang menipu masalahnya? Bukan maksudnya berarti kita laporkan ke Kapolri, kita laporkan. Sebentar, ombudsman bilang lembaga yang diundang. Kalau Wasidi itu kita laporkan. Bukan, kami Kalau bertiga. memang kan pastinya ada disebut di Iya, iya. surat ini kan. Kalau memang Udah, ada gini aja Pak, kebutuhan. Pak Katiri. Yang jelas Iya. Kombudsman Komnas HAM tidak tahu. Ya udah. Iya, kami tidak tahu menahu mengenai Tidak tahu. Tidak proses. sebutkan, Pak. Lah iya ya. Jadi sana bohong. Maaf, Karo Wasidiknya bohong. Karena kami itu hadir bertiga, itu sebagai saksi ahli yang dihadirkan pada gelar perkara Ada berdiri khusus. gini Pak, dipanggil Sudah Komnas HAM. ya, Kalau yang sudah jelas. Nah, kalau sudah. yang ada dan Komnas HAM terlibat itu gelar perkara kasus ADP kemarin. Oh. Kalau itu jelas. Pak, ini Ya. kita berempat Ya. tahu, Pak. Pada saat dikenalkan pada begini. Berarti bohong itu. Bukan bohong, ada, Pak. Kalau Wasidi ada bohong. Di sini kita biaya. Waktu itu ada Kalau boleh kami tahu Ada. Oh, yang nggak disebut Komnas HAM, Komisi 3 Ada DPR. fotonya apa enggak? Nggak boleh foto. Kenapa? Kami nggak Itu dibolehkan. ada penandatangan absensi. Mungkin ntar kita minta ke Sana ya, ke jadi Wasidi. sini. Ya, supaya Supaya tahu bisa. siapa Boleh. siapa orang Komnas HAM tersebut. Ya. janji minta pasti dikasih kalau kita yang minta bang. Enggak. Kita yang janji. Ini kan wartawan yang kita dikasih, Pak. Komnas HAM ya. Komnas HAM sendiri kan tidak tahu menyatakan Ada. Komisi Ya. tiga pun Yang jelas Komnas HAM tidak mengakui itu. Udah. fiktif. Oke, fiktif ya. baik ya. Komisi Saya 3. bisa bicara ya. Ya ya ada. Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak, ini persoalan ini benar-benar persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sejak 2016 Pak. Jadi ya, Bambang Tri itu adalah whistleblower loh Pak. Bambang Tri itu whistleblower yang harusnya dilindungi. Ada pasalnya untuk perlindungan whistleblower, bukan malah kemudian dikriminalisasi di penjara. Bahkan sampai 2 kali Pak. Tahun 2022 beliau ternyata luar biasa patriotiknya ya Pak. Sudah di penjara 6 tahun, tetap beliau langsung menggugat lagi, begitu dibebaskan di penjara lagi dengan pasal-pasal yang bahkan bukan ada hubungannya dengan ijazah. Nah itulah yang kemudian mengusik kami Pak, rakyat. Jadi supaya pemerintah, Komnas HAM juga tahu, rakyat itu sudah heboh. Sejak 2016 itu kami itu sudah heboh. Ya, karena peristiwa itu sudah diketahui oleh rakyat. Nah kami secara tersendiri, secara independen itu sudah pasang zoom di situ. Ya, kami pun juga membaca apa yang menjadi manuskrip dari Bambang Tri, namanya Jokowi Undercover 1. Kami baca, sebagai peneliti kami lakukan penelitian dari situ. Kemudian para netizen, rakyat juga sudah gercep Pak, ikut juga melakukan penelitian. Sehingga data-data milik dari Pak Joko Widodo, ijazah palsunya, latar belakangnya dan sebagainya itu sudah menjadi ranah publik. Karena beliau juga menjadi pejabat publik gitu. Jadi ini persoalannya kan di situ. Nah, kemudian Pak Bambang Tri ini ya dibela oleh tim advokat yang menamakan diri mereka TPUA, tim pembela aktivis ulama dan aktivis. Nah, kemudian setelah Bambang Tri itu menjadi whistleblower lagi dan kemudian dikriminalisasi lagi, dipidana lagi tanpa siapapun membelanya dia, maka TPUA ini tidak berdiam diri Pak. Setelah Pak Bambang Tri di penjara bahkan sama Gus Nur ya, kemudian mereka melanjutkan karena dalam 2 kali sidang itu nggak ada ijazah asli itu ditunjukkan tuh nggak ada. Jadi karena itu mereka mempertanyakan. Tahun 2024 mereka bersurat berkali-kali ke UGM, bersurat berkali-kali ke Joko Widodo. Sampai akhirnya diterima di tanggal 15 April untuk UGM dan 16 April untuk Joko Widodo. Nah,
pada waktu itu Pak, kami ini secara terpisah, ya, Pak Roy Suryo di Jakarta, Jogja melakukan penelitian sesuai dengan keahlian beliau telematika, Pak Rismon Syanipar di Bali G sana juga melakukan penelitian tentang ijazah ini di Sumatera Utara. Saya sendiri, ya, saya sendiri di Jakarta juga melakukan penelitian sesuai dengan domain saya, neurobehavior, terhadap keanehan dari polemik ijazah ini. Tadinya Pak, kami bertiga ini uber ales Pak. 2014 kami semua mendukung Joko Widodo. Kenapa? Uber ales Pak, kebanggaan UGM. Wih, kami ada presiden dari UGM, kami bangga sekali. Tapi kemudian 2 tahun kemudian setelah 2014, kami kaget dengan peristiwa Bambang Tri. Loh, ternyata ijazahnya bermasalah. Nah, mata kami sebagai peneliti yang sudah terbiasa melihat barang-barang kecil, sudah apalagi dengan beliau berdua ini digital, langsung jauh lebih memahami dibandingkan dengan rakyat yang lain. Nah, sehingga kami diam-diam melakukan penelitian, dan puncaknya Pak, itu tahun 2022. Puncaknya itu ketika terjadi penahanan pemenjaraan dari Bambang Tri yang kedua bersama Gus Nur. Kenapa? Lembaga yang didanai oleh APBN, lembaga yang terbuka, yaitu namanya Universitas Gadjah Mada, UGM yang kami cintai, ikut campur. Ya, di akhir 2022, rektornya Profesor Ova Emilia nggak tahu siapa yang nyuruh melakukan konferensi pers. Kami kami meyakini bahwa ijazah Joko Widodo asli. Itu bukan bahasa science based Pak. Ini telinga kami, telinga peneliti. Nggak ada bahasa sains itu meyakini, nggak ada. Itu bahasa agama Pak, keyakinan. Kalau bahasa sains berdasarkan ya verifikasi, scientific base, data-data yang terverifikasi, kami ya menegakkan kepercayaan dengan taraf kepercayaan sekian persen bahwa ijazah Joko Widodo ini asli. Nah, itu bahasa evidence base. Itu tidak kami terima pada rektor UGM. Nah, berikutnya lagi ada kemudian dekan dari Fakultas Kehutanan UGM yang kemudian malah menambah lagi dengan kepalsuan-kepalsuan yang kemudian kami verifikasi. Ya, jadi dekan UGM beberapa hari kemudian dia konferensi pers juga mengundang wartawan, ya, diliput menunjukkan fotokopi ijazah Joko Widodo yang sangat mengagetkan karena semestinya bukan seperti itu dokumen. Nah, kemudian berlanjut di TPUA kemudian mengajukan surat, dan di mana qadarullah ya Pak, ini Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bertiga ini sebenarnya bukan orang yang akan bertemu dengan rektorat loh, tetapi TPUA ditahan. Sehingga ketika TPUA bertelepon minta untuk jadi ada sebuah peristiwa eksiden kecelakaan di tol, sehingga bus yang membawa rombongan TPUA itu tertahan Pak, ya tertahan. Ini ketua rombongannya Pak Rustam Effendi yang ini juga jadi terlapor juga, tertahan oleh besi-besi, dan kami yang ada di situ kemudian mewakili, padahal sudah bertelepon TPUA untuk minta agar pertemuan itu diundur. Ternyata pihak rektorat tidak mau. Ya sudah, kami bertiga lah yang mewakili. Nah, rektorat itu menjanjikan kepada TPUA akan ada dokumen yang digelar, 34 dokumen. Ternyata pada peristiwa itu tidak ada satupun dokumen yang dimunculkan di situ. Jadi itu loh yang secara hak asasi manusia itu betul-betul dilanggar di situ. Nah, ternyata malah kemudian kami dilaporkan oleh Joko Widodo. Kan itu. Jadi di mana letak kami melakukan tindak pidana? Kami sedang melakukan penelitian. Nah, sejak saat itu kami bertiga memadukan penelitian kami sampai menjadi buku Pak, publikasi buku Jokowi's White Paper. Mohon maaf, buku ini akan kami sebar internasional. Ya, mohon maaf, karena kami merasa tidak hadir negara ini untuk melakukan perlindungan terhadap rakyat Pak, bukan terhadap kami Pak, terhadap rakyat, atas kebohongan yang sudah dilakukan oleh seorang pejabat publik selama 20 tahun Pak. 20 tahun loh. Beliau itu dapat jabatan wali kota 1,5 kali, dapat gubernur 1,5 kali, dapat presiden 2 kali dengan menggunakan dokumen yang sudah kami teliti palsu. Dengan ketepatan yang sangat tinggi Pak, dengan ilmu kami, ya. Jadi sudah jelas. Nah, kemudian lebih celaka lagi Pak, ketika pada saat proses kami dilaporkan, tiba-tiba
Barreskrim memberikan respon terhadap aduan masyarakat yang dilakukan oleh TPU di 9 Desember itu kan, yang ini beruntung. Presentasi Barreskrim tanggal 22 Mei 2025 itu betul-betul mengejutkan kami. Betul-betul membuat kami terkejut. Kami sesungguhnya sangat ingin presentasi Barreskrim itu menghadirkan dokumen analog, ijazah asli analog Joko Widodo. Ternyata yang tampil hanyalah presentasi. Dan yang dipresentasikan pun ternyata Pak, itu barang-barang palsu. Dokumen-dokumen palsu. Beberapa di antaranya sudah kami verifikasi. Ijazah itu udah jelas ijazah palsu. Nanti Bapak Bu Dokter, di fotokopi itu kan ada nomor ijazah pasti ya? Ada. Ya, Nanti di ya, laporan saya Maksud saya tunjukkan. nomor ijazah itu kemudian kenapa tidak kita lacak di dikti? ini sudah kami rencanakan untuk Artinya kami. kok dalam informasi yang kami sering dengar di TV pun kok kayaknya nggak sampai melacak ke dikti ya kayaknya ya. Nah, itu nanti ada. Nanti ada ceritanya. Kan ini kasus ini kan udah sering muncul di TV Ya, kan, ya. aku juga sering ngikuti Faris, Ya. dan sebagainya. Cuma saya pikir-pikir teman-teman itu nggak pernah nyocokin nomor ijazah. Karena begitu nomor ijazah ini kita cocokin, ada database-nya kan ini. Iya, di sana. Dan Nanti. Nanti kami Oke, sampaikan. silakan. Nanti apa? Saya ingin menunjukkan kronologinya. Jadi saya sampaikan kami dilaporkan untuk tindak pidana yang tidak kami lakukan, ya, dengan dokumen-dokumen palsu. Itu saya bilang, ini bagaimana polisi gitu loh. Bagaimana polisi bekerja, Pak? 34 dokumen yang dipresentasikan di foto-foto itu, sebagian sudah kami verifikasi secara science based, itu dokumen palsu. Ijazahnya palsu, transkrip nilai palsu, foto-fotonya palsu, kemudian registrasi dan sebagainya, Pak. Jadi kalau saya boleh sampaikan di sini ya, secara rough saja, Joko Widodo itu tidak pernah menjadi sarjana, tidak pernah punya ijazah. Ada seorang mahasiswa bernama Joko Widodo yang diterima di UGM tahun 1980, itu sarjana muda, Pak. Dan ini sudah dapat verifikasi juga dari mantan rektor, Profesor Sofyan Effendi. Artinya hasil penelitian kami terverifikasi oleh penjelasan dari Profesor Sofyan Effendi. Kalau Bapak sudah pernah mendengarkan wawancaranya beliau gitu. Jadi Pak, ya sebetulnya saya sudah siap, kami bertiga sudah siapkan presentasi, tapi ini kita narasi saja ya. Ya. Jadi banyak sekali Pak pelanggaran, bahkan kejahatan-kejahatan yang jelas-jelas dilakukan oleh Joko Widodo dan mengajak serta lembaga-lembaga yang dibayar oleh APBN, Pak. UGM ini tersandera dan mereka tuh tidak sadar bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan pidana loh. Ya, sekarang sebetulnya saya mau tanya sama Barreskrim kemarin waktu gelar perkara khusus. Saya mau tanya sama Barreskrim, dari mana Anda dapatkan dokumen-dokumen itu yang Anda presentasikan? Baik di presentasi tanggal 22 Mei sama presentasi di gelar perkara khusus. Dari mana Anda dapatkan dokumen itu? Karena ini pidana. Anda mendapatkan dokumen palsu dan Anda pakai untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazah. Itu bagaimana? Sedangkan kami saja, ini para netizen, Badan Intelijen Netizen nih, BIN, ya, kami semua sendiri secara bersama-sama dengan para, kami dapat Pak, dokumen-dokumen asli itu kami dapat kok, ijazah transkrip nilai asli dari Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985 itu kami dapat, ya, 85, tahun 85 itu kami dapat, dokumen-dokumen yang bisa dilakukan untuk verifikasi juga kami dapat dengan mudah. Kenapa Barreskrim malah menunjukkan dokumen-dokumen yang unverified gitu loh untuk digunakan oleh Joko Widodo untuk memenjarakan kami, karena ini rencananya memang situasinya di situ Pak. Dia itu berpikir dengan cara yang menurut saya sangat-sangat dangkal ya. Coba bayangkan, ini HAM ya, saya bicara HAM. Bambang Tri berhasil ketika DJ Presiden dipenjarakan. Muncul lagi 2022 adalah Gus Nur. Sekarang muncul lagi yang ditersangkakan oleh dia 12 orang. Ini kami nggak main-main. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami.
Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya ke buruk lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi HAM kan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Kami tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa melihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Dengarkan tuh baik-baik. Sudah ada bahan-bahannya dan nanti akan beruntun. Kami tidak peduli, ya kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Tidak ada yang bisa memenjarakan hati. Tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Sama seperti Bambang Tri. Masa kami kalah berani sama Bambang Tri? Bambang Tri di penjara 6 tahun tidak jerah. Dia lanjutkan lagi. Di penjara tidak apa-apa. Memangnya kami terus berhenti gitu? Enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak. Akan menjadi murid-murid kami punya murid-murid akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini sekali lagi soal hak asasi manusia, maka saya harus memberikan preface seperti ini, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin. Masih Pak Dr. Prabianto. Tifa. Ya. Sekarang siapa? Saya Pak. Monggo Pak. Supaya lebih mudah, saya aturkan. Ini hasil analisis Bapak ya. Oh ya. Ada kesimpulannya nih Pak Roy. Ada. Nah, iya. rekan-rekan sekalian, dengan atas izin Pak Prabianto, saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya apa yang ingin saya sampaikan. Ya, presentasi ini mirip sama yang sudah kami tunjukkan juga pada saat gelar perkara di Barreskrim. Namun sudah ada update-nya beberapa untuk lebih modern dan lebih maju lagi. Yang pertama adalah sebenarnya apa yang kami lakukan itu adalah hak asasi ataupun sifat ilmu pengetahuan, sifat peneliti kami. Kenapa ini muncul? Awal mulanya masalah ini sebenarnya terjadi akibat Jokowi sendiri. Jadi ini penting, kausa primanya itu Jokowi sendiri. Ini terjadi pada saat seminar Memimpin dengan Hati pada tanggal 28 Juni tahun 2013. Waktu itu dimoderatori oleh Mbak Rosiana Silalahi, diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Waktu itu ada Pak Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian juga ada Prof. Mahfud, dan ada Pak Jokowi. Yang menariknya apa? Waktu itu ada diskusi tentang IP kumulatif. Nah, IP kumulatif Profesor Mahfud mengatakan IP kumulatif saya 3,8. Pak Prabianto dan teman-teman sekalian, Jokowi ini memancing malah. IPK saya kurang dari 2. Dan ini buktinya ada, masih bisa diakses sampai dengan sekarang di Tempo. Jangan-jangan slip of tongue, Enggak, karena itu sadar dan tidak diralat sampai sedemikian lama. Tidak diralat. Dari 2 berarti nggak lulus. Nah, itu makanya. Nah, slide kedua adalah yang tadi sudah disampaikan Dr. Tifa. Setelah kasus peristiwa Bambang Trimulyono dan Gus Nur, ya, mendadak setelah Rektor UGM menyampaikan keyakinan tadi, yang keyakinan itu padahal tidak mutu kalau untuk pengetahuan, ya harusnya pasti atau jelas. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, ini menunjukkan kepada awak media. Salah satunya yang masih bisa kita akses adalah yang dari Kompas pada tanggal 24 Oktober 2022. Menariknya, dia menunjukkan sebuah fotokopi ijazah, Pak. Nah, fotokopi ijazah ini sebenarnya sudah menarik untuk kami teliti. Tapi saya memutuskan karena itu bentuknya masih fotokopi, maka setelah ilmu pengetahuan, Pak, tidak layak untuk diteliti. Gitu. Meskipun saya sebenarnya dan ternyata Dr. Rismon juga punya pengetahuan yang sama,
ini hurufnya nggak cocok ini gitu. Karena hurufnya itu tidak sesuai. Dan yang paling memancing lagi pada tanggal 1 April sebelum liburan Idul Fitri, salah seorang kader dari sebuah partai PSI itu namanya Dian Sandi, itu memposting di X atau di Twitter pada tanggal 1 April. Dan dia memastikan ini ijazah asli. Dan kami kaget karena inilah penampilan pertama ijazah Jokowi dalam tampilan berwarna. Sebelumnya belum pernah berwarna. Jadi karena ini berwarna, kami waktu itu, ini hebat betul. Dian Sandi ini dapat berwarna. Dan Dian Sandi kader PSI, ketua PSI adalah anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep. Maka sangat dimungkinkan kalau dia dapat. Dan pernah kami podcast bertiga, ya, Bang Resmond di salah satu podcast, dia memastikan kalau itu dapat dari orang terpercaya. Meskipun dia tidak bilang itu Jokowi, tapi dia bilang orang terpercaya. Kita kejar, dia nggak nyebut siapa, tapi ya mungkin lah dia dapat dari Jokowi. Nah, setelah ada Dian Sandi inilah kami berani menganalisis lebih detail karena ini berwarna. Jadi sebenarnya siapa yang memposting pertama kalau dalam Undang-Undang ITE di pasal 32 dan kemudian siapa yang membuat dapat diakses itu ya Dian Sandi, bukan kami, gitu loh. Jadi yang harus kena pasal itu sebenarnya Dian Sandi karena dia tanpa izin juga. Nah, akhirnya kami analisis. Gambar berikutnya, Pak Labianto, itu adalah analisis yang kami sebut ELA, Error Level Analysis. Error Level Analysis ini biasanya untuk menganalisis sebuah dokumen itu pernah direkayasa atau tidak. Saya kasih contoh daripada nanti ribut ada orang, wah itu ijazah saya kasih contoh ijazah saya sendiri. Jadi ini ijazah saya sendiri pada tahun 91 S1. Kalau di ELA, sebelah kiri ini ELA, maka akan nampak bahwa ijazah itu sudah direkayasa atau tidak. Dan sebelah kanan ini separuhnya adalah ijazah yang asli. Kalau ini di ELA ini bisa digerakkan. Kalau pakai komputer ini bisa digerakkan di ELA semua atau tidak gitu. Dan kalau di ELA semua, slide berikutnya, ijazah saya, Bapak, itu masih tampak kelihatan bekas-bekasnya. Tulisan ijazah masih nampak, capnya legalisasinya masih nampak, logo UGM masih nampak, pas foto saya juga masih nampak. Jadi artinya ini adalah ijazah yang tidak direkayasa. Menariknya, ijazah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi tadi, kalau kita masukkan ELA, gambarnya adalah seperti ini. Pada slide berikutnya, pada error level analysis yang ketiga, separuh masih nampak ijazahnya Jokowi, sebelah kirinya adalah sudah dalam bentuk ELA. Buyar Pak gambarnya, bubar. Atau kalau kita lihat ini buyeh dalam bahasa daerah. Buyeh itu kacau, karena sudah nampak banyak sekali rekayasanya. Artinya ini sudah dilakukan proses editing. Apalagi kalau ELA-nya full. Bapak, ELA-nya full, mohon maaf nih, saya sering mengatakan sudah nampak kayak, maaf ini, kotoran burung. Ya. Karena logonya sudah nggak kelihatan, pas fotonya juga sudah nampak sekali berubah, ya. Jadi sudah nggak nampak sisa-sisa di situ tadinya pas foto, sisa-sisa nggak ada. Dan yang menarik, tadi mungkin Dr. Tifa juga belum sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, kami sudah mendapatkan sekitar 10 ijazah asli terbitan tahun 85. Jadi artinya itu senada atau sejaman dengan Jokowi. Dan salah satunya kita analisis secara ELA, hasilnya seperti ini Pak. Ini error level analysis yang kelima. Masih nampak, bekas fotonya masih nampak, meterainya masih nampak. Dan yang menarik, ada emboss yang masih nampak juga. Di tanda tangan rektor itu ada embossnya. Ijazah yang asli ada embossnya. Ijazahnya Jokowi nggak ada embossnya. Ijazah saya ada embossnya. Bahkan ada watermarknya. Watermark itu tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada di sepanjang kertas. Kalau yang asli ada. Dan ijazahnya Jokowi, kalau ini saya gunakan teknik bukan ELA yang lebih canggih lagi, namanya Luminance Gradients Analysis. Ya, ini baru hari ini saya tunjukkan ketika di Barreskrim saya belum menggunakan teknik ini. Di sini nampak betul ijazahnya Jokowi itu pas fotonya di atas cap. jadi capnya itu di bawah pas foto. Ini kan dagelan ini Sri Mulat ini. Garisnya tapi garis capnya di atas foto. Iya, pada saat yang sebelum jas Pak. Sebelum jas, oke. Setelah jas nggak kelihatan Pak. Ya mungkin ketebalannya. Enggak Pak. Ini benar Pak. Ini analisis ya. Dan embossnya nggak ada Pak. Pada tangan rektor nggak ada emboss. Jadi nggak ada.
cap embossnya nggak ada. Ya, jadi artinya ini aneh ijazah ini. Makanya kemudian nanti mungkin bapak-bapak juga mungkin sering mendengar ada istilah ijazah pasar pramuka gitu kan. Nah, itu nanti akan kita wujudkan juga. Yang lebih menarik lagi, pada analisis foto bapak-bapak, ini face comparison. Mohon izin bapak-bapak Ibu sekalian, saya menganalisis foto itu bukan hanya sekarang Pak. Sudah puluhan tahun. Kalau ada foto, maaf ini, foto artis, video artis itu biasanya dulu saya yang meriksa, ya. Rekaman suara B.J. Habibie dengan Andi Galib, saya juga dulu yang meriksa, ya. Fotonya, maaf ini, fotonya Gus Dur dengan Arianti Polisi Tepu, saya juga yang meriksa, ya. Jadi artinya software ini sebenarnya sudah lama dan selalu terupdate, dan saya pergunakan untuk memeriksa apakah itu foto orang benar atau enggak. Kalau di pas foto saya, di ijazah saya ada pas fotonya, Bapak. Mau pas foto itu lama atau wajahnya lama atau orang sekarang, tetap match nantinya. Makanya Mesir itu bisa kemudian memeriksa wajahnya Faraoh, Tutankhamun, kemudian Ratu Osiris itu dulu kayak apa, bisa. Wajah saya match. Yang menarik, wajah di ijazahnya Jokowi tidak match. Jadi foto yang ada di ijazahnya Jokowi itu tidak match. Menariknya, justru ini karena dibantu oleh teman-teman netizen, kami menemukan foto yang ada di ijazah Jokowi itu seseorang yang inisialnya DBU, Bimatno Budi Utomo. Itu match fotonya. Ini software loh ini yang menemukan. Jadi artinya ini ilmiah, bukan kami yang menemukan, bukan kita mencari-cari. Ya, jadi ini software. Nah, kemudian kita cek lagi. Ini namanya uji identifikasi ijazah. Ini pertanyaannya sama dengan Pak Prabianto tadi. Nomornya kan ada. Betul, Pak? Kami menggunakan metode yang sama digunakan oleh Bareskrim, yaitu melakukan uji dengan ijazah yang lain. Ijazah Jokowi yang ada di sini adalah yang tampil di Bareskrim. Bareskrim tidak berani menampilkan ijazah dalam bentuk yang warna, tapi yang ditampilkan malah fotokopi ini. Ya sudah, ini yang kemudian saya uji lagi. Ya, ijazah ini nomornya sebelah kanan atas, Bapak, 1120. Saya menggunakan 3 pembanding dan kita fair. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, fair. Ijazah pembandingnya pun kita tampilkan milik siapa. Tidak seperti Bareskrim yang merahasiakan ijazah pembanding. Kami fair, ijazah pembandingnya kita tampilkan. Ini milik Fronojiwo, nomor 1115, ini sebelah kanan atas. Ada. Ijazah pembanding berikutnya milik almarhum Halimulyono, nomor 1115. Itu berikutnya. Yang ini ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan pada saat konferensi pers. Ini ijazah. Halimulyono sudah wafat, maka saya berani tampilkan ini karena apa? Karena tidak mungkin diganti-ganti lagi karena sudah wafat orangnya. Ijazah nomor berikutnya adalah 117, 1117, miliknya Sri Murti Ningsih. Yang menarik, Bapak Ibu semua, terutama Pak Prabianto, 3 ijazah ini, 1115, 1116 dan 1117 ada ujinya pada lembar berikutnya, itu match. Matchnya adalah begini. Nanti mungkin teman akan bisa menjelaskan lebih detail, tapi artinya Bapak bisa lihat pada analisis berikutnya ini. Di sini jelas betul posisi tulisan ini yang di tengah ini. Huruf A pada ijazah 117 itu A-nya tuh masuk kepada logo. 1115 A-nya juga masuk ke dalam logo. 1120 miliknya Jokowi, Bapak, A-nya keluar dari logo. Padahal itu nggak mungkin. Ijazah ini hanya dicetak kurang dari 100. Kalau beda meleset-meleset, lah itu berarti yang meleset itu yang palsu. Dan ini bukan hanya 1 huruf ini, ada 6 perbedaan. Artinya ijazah 1115 Fronojiwo, 1116 Harimulyono, 1117 Sri Murti Ningsih itu match. Itu semuanya keluaran dari cetakan yang sama. Dan ijazah Joko Widodo nomor 1120 tidak identik, tidak sama, meleset simbolnya, meleset gam. Jadi ini cetakan baru, ya, bukan cetakan yang sama dengan yang lain. Yang lebih menarik lagi, kalau ini semua sering dikatakan, mungkin Bapak sering mendengar, wah itu Roy Suryo Resmond hanya memeriksa dari sosmed atau dari tampilan di internet. Pada tanggal 15 April, seperti yang diberitakan Dr. Tifa tadi, kami bertiga itu diterima langsung oleh Wakil Rektor. Ada 2 Wakil Rektor. Satu Prof. Wening Udasmoro, satu lagi Ari Sujito, Dr. Ari Sujito. Di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Kami melihat langsung, memegang langsung, memotret langsung dari kamera saya
kamera saya adalah kamera standar identifikasi, ya, yang bisa memotret sangat detail, bahkan mengetahui itu fotonya GPS-nya ada di mana. Dan kami memotret ini skripsi. Skripsi ini tertulis Joko Widodo. Yang menarik, Bapak-bapak sekalian, kenapa saya motret dengan kamera detail? Kalau difoto dengan handphone, semua kertas tampaknya sama putihnya. Tapi pada gambar berikutnya akan kelihatan. Begitu dipotret pakai kamera detail saya, kertas yang baru itu pada judul. Sebelah kanan yang ketikan manual itu kertas lama. Dan kelihatan sekali kertasnya kertas lama. Artinya skripsi ini terdiri dari dua bagian. Skripsi yang lama diketik dengan mesin ketik manual, itu yang sebelah kanan. Padahal ini satu buku skripsi yang sama, kan aneh. Yang sebelah kiri yang ada tulisan Joko Widodo itu diketik dengan word processor. Nanti Dr. Resman akan menjelaskan itu. Artinya diketik dengan printer baru. Dan di situ ada banyak kesalahan, termasuk tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu diprotes Bapak langsung oleh putrinya. Putrinya Prof. Sumitro yang ada di Australia, namanya Aida Greenberry, menyatakan itu bukan nama ayah saya. Ayah saya pakainya U, bukan Soe. Dan itu bukan tanda tangan ayah saya. Mbak Aida kirim contoh sampel tanda tangan bapaknya. Beda. Tanda tangan bapaknya itu tegas sekali, agak mengotak. Ini tanda tangan ini bulat-bulat seperti orang belajar tanda tangan. Jadi ini menunjukkan benar bahwa terjadi kesalahan besar. Dan yang menarik, di skripsi ini tidak ada lembar pengujiannya. Dan itu dikonfirmasi oleh Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau ditekan. Dan ini saya kira Prof. Sofyan sudah didampingi Komnas HAM juga Pak. Dia diperiksa 12 jam dan diteror tanpa ada prosedur formal. Dia didatangi kepolisian di rumahnya, diperiksa 12 jam tanpa pemberitahuan. Dan Profesor Sofyan Effendi menyatakan ini memang skripsi ini tidak pernah diuji. Jadi artinya skripsi ini nggak pernah lulus. Kesimpulannya Bapak, ya ini biar mudah. Lembar terakhir. Hasil uji ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya logonya meleset, pas fotonya juga salah. Kedua, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu not match, tidak cocok dengan foto Jokowi sendiri sekarang. Malah cocok dengan foto orang lain. Ini kan aneh, berarti ada pas foto orang lain ditempelkan. Nomor 3, ijazah pembanding 11-15 milik Frono Jiwo, 11-16 milik Arman Marimoliono, dan 11-17 milik Sri Murtiningsih match. 3 ijazah itu match, keluar pada saat yang bersamaan. Wisuda pada bulan November tahun 85. Ijazahnya pada tanggal 5 November 85. Ijazahnya Jokowi tidak match, tidak cocok, meleset. Ini kan aneh. Misalnya majalah, kok majalah yang terbit bersamaan meleset gambarnya. Ini kan aneh gitu ya. Ijazah 4, ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM 85, saya dan Dr. Tifa kebetulan kami dikirimi kakak-kakak angkatan. Ya, itu nanti akan kami tunjukkan aslinya ya pada saat di persidangan. Memiliki berbagai pengaman khusus seperti watermark, emboss, logo emas, benang pengaman, dan meterainya pun beda. Warnanya juga beda. Nomor 5, ijazah Jokowi diuji dengan teknik yang baru ini, luminance gradients ya, atau tadi yang saya tunjukkan, tidak menunjukkan adanya watermark, nggak ada watermark. Tidak menunjukkan emboss seperti ijazah asli pembanding-pembandingnya ada. Nomor 6, ini yang menarik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, diucapkan terima kasih Bapak, sudah ditulis profesor pada ketikan yang baru. Padahal yang diketikan manual itu masih Dr. Insinyur. Menariknya, skripsi ini dibuat November, tertulisnya November 85. Profesor Ahmad Sumitro itu mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret 86. Jadi pada saat November 85 belum profesor. Yang benar yang ketikan biasa. Yang ketikan biasa di satu skripsi itu masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu betul. Yang diketik dengan tulisan Jokowi profesor. Nah ini kan aneh. Belum profesor kok sudah ditulis profesor. Ya, gara-gara ngetiknya sekarang. Dan yang menarik lagi, ini nanti Pak Dr. Resman kebetulan menemui langsung primary evidence juga dengan Pak namanya Kasmujo. Tidak ada nama dosen pembimbing yang dulu 2017 itu diaku-aku Jokowi bolak-balik ulang gitu.
Di skripsi ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Kalaupun dia dosen pembimbing saja, itu pun aneh, nggak ada. Adanya dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik. Itu pun harus ditulis semua. Satu-satunya nama Pak Kasmujo ada memang di lembar pustaka. Namanya nulis buku memang Pak Kasmujo. Tapi itu bukan berarti ucapan terima kasih, gitu loh. Jadi ya memang harus ditulis. Dan kesimpulan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi tersebut. Jadi Pak Prabianto, kesimpulan kami jelas. Skripsi tidak diuji, itu artinya tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus, tidak mungkin ada ijazah asli. Itu yang saya sampaikan, nanti detailnya mungkin akan disambung oleh Pak Dr. Resmond Asiransianita. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menjawab apa argumentasinya Sylvester itu yang sudah mengatakan, itu teman-teman kan cuma menguji dari data digital kan, tadi Bapak bilang kan, kok nggak pernah misalnya menguji analog kan gitu ya. Nah ini gimana argumentasinya gitu? Satu Bapak, kami uji langsung secara analog itu skripsinya kita uji. Ya. Betul, itu kami pegang. Ada. Sekarang Bapak, semua masyarakat Indonesia coba kita tanya, siapa yang pernah melihat ijazah analognya Jokowi? Nggak pernah ada. Nggak ada. Termasuk baris skrip itu tadi. Ya itu nggak, karena kalau ada pasti mereka sampaikan. Nggak pernah disampaikan, nggak pernah berani. Gitu loh. Dan curangnya Bapak atau jahatnya, ketika Dr. Resmond mencoba mencari satu contoh Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 80, disita semua, dihilangkan. Di perpustakaan wilayah Jogja nggak ada, di KR nggak ada, disita semua. Skripsi analog sekarang, kami beruntung tanggal 15 April itu masih bisa lihat. Sekarang nggak ada lagi. Ruang perpustakaan Fakultas Kehutanan sekarang dibongkar. Dan katanya nanti hanya akan bisa dilihat pada saat digital saja. Jadi kalau digital itu sudah direkayasa, Pak. Ya, kalau Sylvester kami ketawa saja, Pak. Dia tuh konyol lah pokoknya. Ya, kalau itu misalnya dia katakan. Gitu. Tapi satu lagi tadi pertanyaan saya, kenapa nggak pernah dicek ke Dikti? Karena semua database mengenai akademik kita itu direkam di sana. Kira-kira Bapak, kami sudah akan tahu hasilnya. Selain Dikti, kan yang punya kopi itu KPU, Pak. KPU Solo, KPU DKI hilang datanya, Pak. Kan aneh, datanya hilang. Ini mau kami laporkan, Pak. Kami nggak boleh. UGM barusan juga menjawab data-data itu disita. Nah, ini salah. Nggak boleh skripsi-skripsi itu disita. Skripsi orang lain itu bukan barang bukti kejahatan kok ikut disita. Jadi ini akan timbul masalah baru, Pak. Kami sudah mengajukan juga ke Komisi Informasi Pusat soalnya. Maturun, Pak Prabianto. Maturun, ini ada yang mau tambahkan? Ada nih, Dr. Resmond. Silakan Pak Resmond. Iya Pak, terima kasih. Mengenai penomoran atau database itu kan saat itu kan masih manual Pak. Bahkan UGM sendiri pun masih menggunakan teknologi mesin ketik. Ya, jadi belum terkomputerisasi. Jadi tidak bisa kita verifikasi seperti layaknya database digital sekarang. Begitu. Jadi satu-satunya panduan adalah ya statement dari UGM. Nah terkait dengan pembelaan dari pihak Jokowi, ya baik masyarakat juga, itu kan selalu mendasarkan bahwa ada dua. Yang pertama, UGM telah menyatakan asli. Yang kedua, bahwa Barreskrim telah menyatakan identik. Tetapi kita sebagai orang terpelajar kan tidak bisa begitu saja menerima pernyataan itu. Karena apa? Karena pengalaman di Indonesia ini, ya, kalau kita hanya mendengarkan statement dari rektor, maka tidak ada ya universitas ditutup. Ya, sejarahnya pada zaman Pak SBY atau apa itu ada beberapa puluh universitas yang ditutup. Kalau kita hanya mendengarkan statement universitas, maka tidak akan ada terbongkar itu jual beli jasa. Kan? Nah, pertanyaannya ini UGM, kenapa tidak? Gitu, ya. Karena apa? Karena ya orang-orang itu kan punya kepentingan, bisa tersandera atau apapun. Nah, jadi kalau kita hanya mendasarkan pernyataan rektor yang meyakini bahwa itu Jokowi lulusan UGM itu sudah selesai,
Tetapi fakta yang kita dapatkan di lapangan maupun yang ditampilkan di video itu berkebalikan dengan statement itu. Coba kita memilih percaya statement rektor atau bukti? Kan sudah jelas bukti-buktinya. Ya. Pertama, lembar pengesahan skripsi itu, penguji itu aturan mutlak di UGM. Aturan mutlak. Mungkin kalau universitas lain mungkin nggak tahu saya. Tapi kalau UGM itu mutlak. Disitulah validitas dari seorang penguji yang telah menguji dan menyetujui revisi. Hasil revisi bukan hanya ujian, tapi setelah ujian ada lagi. Itu berat juga. Revisi dan itu harus tanda tangan dosen penguji. Dan itu mutlak. Ketika kami tanyakan tanggal 15 April pertemuan ini, memang tidak ada. Memang tidak ada. Itulah yang dikatakan sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa skripsi itu tidak pernah diuji. Sesuai dengan pengakuan beberapa profesor, kenalannya bahkan mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu mereka itu sudah tahu, Pak. Ijazah Jokowi palsu, Pak. Cuma nggak berani. Lah kan mereka lihat Profesor Sofyan Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani. Menyatakan itu. Ya. Terus yang kedua, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim itu kan keterlaluan, bohongnya, biadabnya, barbarnya, brutalnya kepolisian Indonesia ini. Selalu memanipulasi untuk kepentingan penjilat, penguasa. Di mana peran Komnas HAM di sini? Di mana? Padahal bisa melapor langsung ke polisi, ke presiden. Apa itu? Ini ya, transkrip. Iya, transkrip. Bapak perhatikan, saya bantuin ya. Iya. Ini transkrip nilai yang dinyatakan oleh Bareskrim sebagai transkrip nilainya Joko Widodo. Bapak perhatikan ya. Memang dia sengaja tidak menyatakan secara detail, tapi ini sama sekali tidak lengkap. Nanti saya tunjukkan transkrip nilai asli itu seperti apa. Jadi ini ya, kosong mata kuliah pilihan. Lalu Tulis tangan. Ini apa nilai-nilai ini tulisan tangan Pak kalau di Zoom ya. Kemudian di sini dekan harusnya tanda tangan, pembantu dekan satu harus tanda tangan, ada cap UGM nggak ada. Nah kemudian berikutnya ini yang asli Pak. Nih, asli. Transkripnya Jokowi? Bukan dong. Ini orang lain. Jokowi nggak punya transkrip nilai. Berarti kan kalau Bareskrim itu berani menunjukkan transkrip ini berarti Jokowi nggak punya transkrip nilai. Ini transkrip nilai yang sama-sama lulus tahun 85. Coba kamu dikali. Jadi pada masa itu kan belum ada printer ya. Semua pakai mesin ketik, diketik dengan rapi. Kemudian yang tadi nggak ada nih, kalau nggak ada nih mata kuliah pilihan, Jokowi nggak pernah mengambil mata kuliah pilihan, artinya dia nggak mungkin lulus. Di sini mata kuliah pilihan jelas, dekan, pembantu dekan satu, tanda tangan Pak. Ya. Nah itu lembar pengesahan, lembar transkrip akademik itu kan mutlak. Saya kira bukan hanya di UGM, di universitas yang baru lahir aja transkrip nilai ya harus ada dekan, pembantu dekan yang menandatangani dan memberikan stempel. Jadi dari dua hal tersebut saja pun sudahlah. Ya, harusnya Komnas HAM menjembatani bagaimana kita ini bisa RDP. Ya, rapat dengar pendapat ke DPR atau langsung bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan sampai ini penegakan hukum ini berpihak justru kepada penipu, kepada pemalsu ijazah yang dipakai sebagai untuk presiden. Lembaga-lembaga penegakan hukum maupun lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM ini berpihak kemana sekarang? Karena ini akan dicatat kok. Ini tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Apalagi akan kami tuliskan buku dan kami hadiahi nanti ke Komnas HAM. Mau dibawa ke RDP, mau dibawa ke Prabowo Subianto. Ini penting Pak, ini bukan masalah jangan sampai nanti setelah 12 orang lagi ini muncul lagi ada orang pemberani di luar Jawa sana mungkin mempertanyakan orang Aceh atau orang Papua, tangkap lagi.
penjarakan lagi. Padahal memang karena Joko Widodo ijazahnya palsu, memang harus kita terima itu sebagai sebuah fakta. Kita pernah ditipu 280 juta ini oleh seorang Joko Widodo. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Iya, 20 tahun. Memang ini memalukan. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia sendiri, negara tetangga, bahkan dunia. Tapi kita harus terima. Harus terima bahwa pernah seorang presiden memimpin Indonesia berijazah palsu. Dua itu saja, itu mutlak syarat di UGM. Skripsi tanpa tanda tangan penguji. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Lembar transkrip akademik mutlak juga di UGM. Tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan. Tidak ada stempel. Mau apa lagi kepolisian ini? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi tanda daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Kak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan tadi saya bilang waktu di luar rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden. Ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014. Kena tipu juga saya. Saya enggak, saya. Oh enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu jasa palsu. Tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi, Pak. Mau saya ceritakan di sini di RDP kita cerita. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani, mundur, biar saya menggantikan. Saya akan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting gue jabatan gue aman, gue nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat, dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu, lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian. Karena dibayar keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali, Pak. Saya teknisnya banyak sekali. Iya. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan? Saya udah banyak mendengar lah. Bukan Pak, ada lagi dari Pak Rismon yang di TV tapi aku ikuti terus, saya cermati terus itu. Terus, apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti
ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton oh dari kriminal udahlah, oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam? Adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami mau dipenjarakan di Indonesia ini. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Sudah. Kita sudah laporkan amnesti. Kok diam gitu loh? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body dari polisi gak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismond, Roy Suryo, dan Tifa. Kami gak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu. Gitu. Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya. Di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Tifa, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazahnya asli, udahlah Pak. Bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya, bertemu dengan anggota DPR, bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo, bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Ini negara apa sih ini? Sudah jelas dan semua bermain diam. Media pun kalau nggak ada YouTuber, nggak ada kami, nggak berani nih mengupas ini. Media mainstream. Setelah sekarang publik sudah rame, ya, mengetahui bukti-bukti baru ikutan. Jadi kalau kita nggak bisa lagi berharap pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga independen ini, maka ayolah kita bubarkan. Nggak ada gunanya. Ya kan, kalau kami sampai di penjara menyuarakan ini, dan kami dari buku itu generasi ke depan akan melihat betapa bobroknya penegakan hukum. Bukan hanya di rezim Joko Widodo, ternyata di rezim Prabowo Subianto juga nggak ada perubahan. Kalau sampai Prabowo Subianto, saya lihat profil keluarganya orang-orang educated, tentu menghargai buku, menghargai penelitian, ya, diapresiasi. Kalau Joko Widodo ya memang wajar nggak menghargai buku, ya, tontonannya katanya Doraemon atau apa, Shinchan atau apa ya. Jadi kalau Prabowo Subianto kan keluarganya juga, Prabowo Subianto juga orang-orang educated, tentu ya menghargai produk-produk akademik, gitu Pak ya. Gitu ya. Jadi kami harapkan ini bukan tempat curhat saja. Jadi benar bahwa ada nanti konvers tentang kami. Oh, kami akan mengajukan RDP. Kami ini sudah bertemu Prabowo Subianto membicarakan ini. Kalau Bapak ingin soft file dari saya akan kasih. Ya, gitu. Pak, sedikit ya Pak. Jadi oke, makasih Pak. Ya. Ini kan 2 kali Pak kami bertemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah di sini. Kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami
mengadu ke sini karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Bapak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil disayat, kaca mobil dipecahkan. Nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari ini tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Riset, ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, ya udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabianto. Baik. Pak. Saya kira waktu ya. Jadi sebenarnya semua permasalahan ini sebenarnya sudah kami catat juga ya. Tinggal permasalahannya ini kan Bapak Ibu sebagai pengadu lah istilahnya ya. Di SOP kami itu sebenarnya mengendaki supaya ada kelengkapan persyaratan pengaduan. Kami Kemarin pertama dari dulu sudah gimana? KTP lengkap. Sudah ada semua. Oh, artinya ini kan sudah dalam sistem. Ya, kebetulan waktu itu mungkin tidak langsung diterima oleh komisioner. Jadi atensinya kayaknya masih belum belum maksimal memberikan atensi atas aduan bapak-bapak ya. Untuk itu hari ini kebetulan saya yang menerima. Siap. Ya. Saya akan memberikan atensi dan saya akan bicarakan dengan komisioner lain. Karena di Komnas HAM itu mekanismenya adalah kolektif kolegial. Ya. Jadi nanti saya akan pertanyakan kasus ini, kemudian kita akan tentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas dasar aduan ini, kan gitu ya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian ketemu saya, sehingga artinya saya akan bisa memberikan atensi dan akan koordinasikan dengan komisioner yang lain. Ya, itu. Dan satu lagi yang ini saya sampaikan, bahwa ini masalah hukum, tentunya Komnas HAM sangat menaruh perhatian khususnya dalam hal jurah prosesnya ya, artinya kita tetap akan mengawal rasa keadilan Bapak Ibu itu harus terpenuhi ya. Pak Prabianto, mohon ya, kami itu 3 bulan menanti acara ini, 3 bulan Pak, 3 bulan Pak, dan mohon maaf Pak, Bapak Komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji Pak, dari uang pajak kami, dan kami menunggu 3 bulan untuk bertemu Pak Komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini, mengatakan sudah mengarsipkan dan 14 Juli 2025, 1 bulan yang lalu, Pak Komisioner belum ada satupun yang membaca surat kami. Ini keterlaluan. Kami sebagai orang yang menggaji bapak-bapak semuanya, menggaji orang segedung ini kami protes. Karena itu mohon, Bapak sabar. Bapak sabar menanti semua yang ada di ruangan ini mengadukan apa yang ingin mereka adukan kepada Bapak. Jangan buru-buru. Iya, Pak. Yang penting kita bisa sholat. Ya, silakan Pak Rustam. Gini Bu Dokter, maksud saya kalau kita terlalu banyak mendengar, akhirnya kita nanti kehilangan fokus. Maksud saya sekarang apa sih yang diharapkan Bapak Ibu terhadap Komnas? Ini semua kan udah kami catat tadi. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu semua ini bersuara dan ya macam-macam lah, kami akhirnya fokusnya malah hilang, ya kan? Toh kesempatan untuk audiensi sebenarnya juga nggak terbatas hari ini saja kan? Bapak Ibu kalau mengajukan permohonan untuk audiensi pasti kami siap. 3 bulan Pak. Ya masalahnya nggak pernah ada juga informasi ke kami. Nah, kok bisa itu bagaimana kejadiannya itu staf-stafnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu terlapor Pak dari 12 itu. Saya dari TPU Pak.
Iya. Kebetulan saya korlap ketika kita ke UGM dan ke rumah Jokowi, Pak. Memang saat itu kita nggak bisa ketemu di UGM karena kita terlambat jam 10 atau jam 11. Oke. Diperlambat. Karena di dalam kendaraan itu di tol itu terjadi kecelakaan yang menurut saya aneh juga. Ada saya yang mengurai kemacetan di tol, Pak. Jadi ada mobil truk membawa besi jatuh menyelimpang di tengah-tengah jalan. Ketika saya urai nggak lama baru bisa selesai. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke Bapak, ketika kita mau berangkat, Pak, di situ ada tawaran uang, Pak, dari Partai Coklat. Ya, salah ibu ini dan suami Ada rekamannya? mungkin dia simpan WA-nya, Pak. Kalau ada, Suaminya ibu ini. kalau ada boleh disampaikan. Jadinya kita disuruh tidak boleh datang. Kalau bisa nggak usah datang ke sana mobil itu. Kita tawar 300 juta sampai 350 juta. Di sini kan kita lihat ada sesuatu yang ditakuti nih, Pak. Dan ini memang udah diatur gitu loh, Pak. Nah, dari kita juga dengar juga ada tawaran uang sekian miliar gitu ya. Akhirnya kan ditolak dengan kita dengan hadirnya kita ke sana. Di sini saya minta Komnas HAM juga melihat dari sisi itu. Berarti Jokowi ini udah mengarahkan semua institusinya gitu loh, Pak, untuk supaya ijazah ini tidak terbongkar. Nah, saya berterima kasih dengan Mas Roy, Bu Tifa, dan Bang Lismon yang awalnya kami nggak kenal gitu loh, Pak. Kami nggak kenal sama sekali, Pak. Dengan hadirnya mereka kami bersyukur kepada Allah, ada juga orang yang berani gitu loh, Pak. Iya. Seharusnya rakyat Indonesia, polisi terima kasih dengan Bapak Ibu ini. Jangan malah dikriminalisasi. Orang kayak gini langka, Pak. Mungkin 100.000 tahun lagi belum tentu ada. Iya, orang seperti ini yang berani. Harus dilestarikan dong ya. Harus diawetkan. Diawetkan. Artinya apa, Pak? Artinya Bapak sendiri nih yang punya jabatan komisioner belum tentu berani, Pak, untuk bongkar ini, Pak. Bapak terima kasih kepada kami, Pak. Ikut membantu ini kan suatu pahala besar gitu loh, membuat negaranya lebih bagus itu. Saya kalau di situ, Pak, saya paling muda, Pak, saat itu, Pak. 50 tahun itu paling muda, Pak, di mobil itu. Bapak bisa bayangkan perjuangan kami, Pak, nggak main-main, Pak. Jiwa raga kami siamin, Pak, dengan berisiko kita berhadapan-hadapan dengan termol, dengan Hercules pasukannya, dengan polisi. Di sekeliling UGM itu, Pak, tank-tank, Pak. Kayak kami siapa tuh? Nah, jadi saya berharap Komnas HAM betul-betul menjalankan tugasnya, Pak. Saya aktivis 98 juga, Pak. Jadi kita nggak takut lah kayak ditangkap-tangkap gitu. Tapi saya nggak mau ditangkap, Pak. Orang kita nggak salah, bagaimana, Pak? Yang harus jadi ditangkap itu Jokowi, Pak. Itu jangan ngakui. Maka saya selalu bilang, adili Jokowi harus diadili. Tapi ketika institusi ini melindungi Jokowi, Pak, walaupun sekarang nggak jadi presiden, bagaimana keburukan bisa diselesaikan? Kita nggak mau Jokowi ditahan juga sih, Pak. Cuma ngaku doang, ijazahnya memang buatan pasar pramuka gitu loh, Pak. Jadi satu hal, Pak, yang saya tambahkan, berdasarkan analisis Bang Roy tadi, diduga itu fotonya itu Dumatmo, Pak. Ya, Mas Roy ya? Ya. Setelah itu nggak lama, ponakan saya telepon saya, Pak. Om, ini Om, ini dikasih kirim fotonya. Ini Om, anaknya Dumatmo, teman saya. Dia mengakui itu foto bapaknya. Sampai hari ini, tapi ini agak ketakutan ya anak ini. Nah, artinya harus benar-benar Komnas HAM juga melihat itu, Pak. Saya bisa panggil orangnya. Ya, tapi bisa dijamin keamanannya tidak. Orang yang Terus juga informasi yang saya dapat, Pak, ada kawan saya juga bilang kalau ijazah itu yang buat itu diduga ya, kalau saya bilangnya diduga dulu nih, tapi dia sih nggak bilang diduga. Eko Sulistyo, KPUD Solo. bikinnya di Pasar Pramuka. Bikinnya sama siapa? Kalau dia manggilnya si Pak Imin. Pak Imin, Bukan Pak Iman. Nama aslinya. Kok bisa tahu, saya bilang. Supermin bukan Ya, saya boleh ikut-ikutan di situ kok. Bisa kita panggil orangnya, Pak. Kemarin saya ketemu Pak Iman,
di Polda Metro Jaya, saya bilang, izin Bang Paiman, saya bilang, saya mau ngomong nih. Saya dapat informasi A1 bahwasanya ijazah itu yang bikin Eko Sulistyo. Kalau Pak Paiman nggak percaya, kita cari orangnya, mukanya merah Pak, gelisah Pak. Para tapas juga nih, mau para kita mau cari kabur para tapas. Nah itu bisa acuan buat Bapak memanggil orang-orang yang saya sebutkan ini. Oke. Ya. Oke. Ya, Sebentar lagi Pak, izin Pak. Jangan iya doang gitu loh Pak. Insyaallah. Karena kata Ibu ini bilang, mohon maaf bapak-bapak ini digaji oleh keringat saya Pak, keringat kita semua. Bapak baju putih yang Bapak pakai ini, Bapak itu yang lengan panjang Bapak pakai itu hasil keringat rakyat. Jadi ini akan menjadi pertanyaan di alam kubur nanti. Jika Bapak ini digaji oleh rakyat, nanti berbuat apa untuk rakyat? Jangan malah mengalihkan isu hukum ke yang lain-lain sehingga Jokowi tidak diadili, malah kami yang diadili. Kalau kami diadili, ketika kami keluar terbukti ijazah Jokowi palsu, Bapak saya tuntut. Tidak melindungi kami warga negara Indonesia gitu loh. Padahal Jokowi jadi presiden Pak, mohon maaf gara-gara kami aktivis-aktivis yang dulu berjuang 98 Pak. Itu kira-kira Cukup ya? Belum cukup lagi Pak. Untuk Bapak ini, Bapak jangan tahu-tahu Pak, saya serius ini. Kenapa data kami belum masuk? Gue mau di penjara. Jadi lu nggak layak, Donald. Kamu nggak layak terima gaji dari kami. Lebih baik besok kamu mundur. Data kan udah masuk tadi dalam Masuk tapi kan nggak sampai. Artinya apa? Didiamkan gitu loh. Coba kalau ini terjadi pada kamu. Jangan senyum-senyum, ini masalah serius. Masalah keluarga saya, anak saya, dan masalah kami semua. Masalah bangsa ini. Siapapun yang ketika kami laporkan diam, artinya sama aja dengan Jokowi. Bisa dikatakan pendukung Jokowi. Jadi jangan dianggap kami kemarin cuma sekedar kasih muka aja Pak. Ini dipertaruhkan Pak, hidup saya, hidup kami semua. Iya. Ini masalah kita semua ya. Iya, masalah rakyat. Masalah bangsa ini 10 tahun bahkan 1000 tahun ke depan Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon ini Pak dibantu kami ini untuk kepentingan Bapak juga, bukan kepentingan saya sebagai Bapak komisioner. Apakah Bapak berani atau mampu? Tapi saya yakin Bapak nggak berani. Kita buktikan Pak. Kalau kami nanti dipanggil jadi tersangka, masuk penjara, artinya Bapak tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak sekalian, saya kira semua sudah kita catat ya. Dan tentunya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa kan nggak mungkin juga ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas bagi kami. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk usaha mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi, insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira gitu dulu Pak. Ya. Sambil kita nanti ngobrol selanjutnya ya. Komnas HAM harus komplain kenapa kami dikatakan terlibat di situ. Artinya nanti kami harus bicarakan dengan komisioner yang lain, berapa komisionernya harus kita koordinasikan, ya kan? Supaya keputusan itu nanti dari Komnas HAM, bukan dari saya pribadi kan gitu, ya. Itu saja barangkali Bapak sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjalan ke semua. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih.
Racikan Berita.